Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rizky Afriandi dengan NPM 2 20 50 30 112. Saya akan menjelaskan materi perubahan, pergeseran, dan pertahanan bahasa. Latar belakang bahasa adalah sesuatu yang hidup. Sebagai sesuatu yang hidup, ia tentu mengalami perkembangan. Perkembangan berarti perubahan. Perubahan itu terjadi karena bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat, keterikatan dan keterkaitan bahasa dengan manusia itulah yang mengakibatkan bahasa itu menjadi tidak statis, atau dengan kata lain bahasa itu bersifat dinamis. Karena bahasa itu dinamis, yang artinya bahasa selalu berkembang sejalan dengan perkembangan manusia sebagai pemakai bahasa. Maka dari ibu bahasa banyak mengalami perubahan bahasa baik secara nasional maupun internasional sulit sekali dihindari. Hal tersebut terjadi akibat akulturasi budaya yang didahului dengan proses perpindahan penutur suatu bahasa ke lingkungan penutur bahasa yang lain, sehingga terjadi perubahan di alek-alek baru, penciptaan kata-kata baru, bahkan sering terjadi perubahan susunan sintaksisnya. Namun demikian, bahasa bisa berubah dan berkembang dengan sendirinya secara perlahan karena menyesuaikan perkembangan dan perubahan pola dan sistem kehidupan masyarakat penuturnya, seperti pendidikan, sosial, budaya, dan bahkan penguasaan iptek. Lalu perubahan bahasa. Perubahan di sini hakikat perubahan bahasa itu tidak dapat diamati, sebab perubahan itu sudah menjadi sifat hakiki bahasa, berlangsung dalam waktu yang relatif lama, sehingga tidak mungkin diobservasi oleh seseorang dalam waktu yang terbatas. Yang ada di sini Wardahaug tahun 1990 187 dan Wardahaug tahun 1990 membedakan adanya dua macam perubahan bahasa, yaitu perubahan internal terjadi dari dalam bahasa itu sendiri, seperti berubahnya sistem fonologi, sistem morfologi, atau sistem sintaksis. Sedangkan perubahan eksternal terjadi sebagai akibat adanya pengaruh dari luar, seperti peminjaman atau penyerapan kosakata, penambahan fonem dan bahasa lain dan sebagainya. Nah, di sini ada bentuk perubahan bahasa. Yang pertama, perubahan fonologi. Yang di sini ada penjelasan dalam bahasa Inggris, kata dalam kurung naik dulu dilafalkan atau nix, lalu kata atau drug dulu dilafalkan dalam kurung drugs, dan kata saw dulu dilafalkan socks. Ini yang menjadi bukti adanya perubahan, yaitu dengan menghilangkan huruf X yang tadinya ada menjadi tidak ada. Perubahan yang kedua ada perubahan morfologi.
Perubahan bahasa dapat juga terjadi dalam bidang morfologi, yakin dalam proses pembentukan kata. Umpamanya dalam bahasa Indonesia ada proses penasalan dalam proses pembentukan kata dengan prefiks me dan p. Yang ketiga, perubahan sintaksis. Perubahan menurut kaidah sintaksis yang berlaku sebuah kalimat aktif transitif harus selalu mempunyai objek atau dengan rumusan lain. Setiap kata kerja di atas menurut kaidah yang berlaku harus diberi objek. Tetapi pada contoh di atas tidak ada objeknya. Yang keempat, bentar nih, pause nih. Kosakata. Perubahan semantik yang umum adalah berupa perubahan pada makna butir-butir leksikal yang mungkin berubah total. Maksudnya kalau pada waktu dulu kata itu misalnya bermakna A, maka kini kemudian menjadi bermakna B. Selanjutnya di sini ada proses perubahan bahasa. Mekanisme perubahan bahasa bisa terjadi secara sengaja dan tidak disengaja, baik dari fonologi maupun morfologi, karena salah satu indikator perubahan adalah bunyi. Bunyi fonologi merupakan unsur terkecil suatu bahasa yang mudah dipahami. Lebih mudah menemukan fakta yang relevan dibanding tatanan yang lain. Kajian bunyi yang mapan karena sudah banyak diteliti. Perubahan bunyi yang teratur sehingga menjadi indikasi dengan bunyi lain. Ada Hawk tahun 1988, 573 dan Gordon 2002, 59. Dan selanjutnya pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa atau linguistik menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lain. Dengan kata lain, pergeseran bahasa itu terjadi karena masyarakat bahasa tertentu beralih ke bahasa lain. Biasanya bahasa domain dan berprestise lalu digunakan dalam ranah-ranah pemakaian bahasa yang lama. Faktor pendorong pergeseran bahasa. Faktor yang ke-1, faktor ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu faktor ekonomi itu adalah industrialisasi yang kadang-kadang bergabung dengan faktor migrasi. Kemajuan ekonomi kadang-kadang mengangkat posisi sebuah bahasa menjadi bahasa yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Bahasa Inggris misalnya menjadi minat banyak orang untuk menguasai dan kalau perlu meninggalkan bahasa pertama. Dan yang kedua, faktor demografi. Letak daerah baru yang jauh dari daerah asal bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran bahasa. Hal ini disebabkan kelompok-kelompok pendatang akan mengadakan asimilasasi dengan penduduk setempat agar mudah diterima menjadi bagian masyarakat setempat. Ketiga, sekolah sering juga dituding sebagai faktor penyebab bergesernya bahasa ibu murid, karena sekolah biasanya mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak. Anak-anak ini kemudian menjadi wibahasawan. Yang keempat, migrasi. Salah satu faktor itu
adalah migrasi atau perpindahan penduduk yang bisa berwujud dua kemungkinan. Pertama, kelompok-kelompok kecil bermigrasi ke daerah atau negara lain yang tentu saja menyebabkan bahasa mereka tidak berfungsi di daerah baru. Kedua, gelombang besar penutur bahasa bermigrasi membanjiri sebuah wilayah kecil dengan sedikit penduduk, menyebabkan penduduk setempat terpecah dari bahasanya tergeser. Selanjutnya ada proses pergeseran bahasa. Gejala kepunahan bahasa akan tampak dalam proses yang cukup panjang. Mula-mula tiap bahasa masih dapat mempertahankan pemakaiannya pada ranah masing-masing. Kemudian pada suatu masa transisi, masyarakat tersebut menjadi dibahasawan sebagai suatu tahapan sebelum kepunahan bahasa aslinya B1, dan dalam jangka waktu beberapa generasi mereka bertransformasi menjadi masyarakat eka bahasawan. Kembali pergeseran bahasa biasanya terjadi di negara, daerah atau wilayah yang memberi harapan untuk kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, sehingga mengundang imigran atau transmigran untuk mendatanginya. Pertahanan bahasa. Pengertian secara umum, pertahanan bahasa didefinisikan sebagai keputusan untuk tetap melanjutkan penggunaan bahasa secara kolektif oleh sebuah komunitas yang telah menggunakan bahasa tersebut sebelumnya. Pertahanan bahasa ini juga merupakan kebalikan atau sisi yang berlainan dengan pergeseran bahasa, yaitu di mana sebuah komunitas memutuskan untuk mengganti bahasa yang telah digunakannya atau memilih bahasa lain sebagai ganti bahasa yang telah digunakannya. Lalu di sini ada Kristal tahun 1997. Menurutnya, pertahanan bahasa dimaksudkan untuk yang pertama, mewujudkan diversitas kultural, dan kedua, memelihara identitas etnis, ketiga, memungkinkan adaptabilitas sosial, yang keempat, secara psikologis menambah rasa aman bagi anak, dan yang terakhir kelima, meningkatkan kepekaan linguistik. Faktor strategis pertahanan bahasa. Faktor yang pertama ada penjelasan faktor prestise dan loyalitas. Artinya, nilai prestise seseorang yang menggunakan bahasa daerah mereka di tengah komunitas yang heterogen lebih tinggi tingkatannya dengan bahasa daerah lain. Yang kedua, penjelasan faktor migrasi dan konsistensi wilayah. Menurut Fasold tahun 1984, Lieberson S tahun 1982 bahwa bila sejumlah orang dari sebuah penutur bahasa bermigrasi ke suatu daerah dan jumlahnya dari masa ke masa bertambah sehingga melebihi jumlah populasi penduduk asli daerah itu, maka di daerah itu akan tercipta sebuah lingkungan yang cocok untuk pergeseran bahasa. Dan yang ketiga, faktor publikasi media massa. Holmes mengatakan 1993 bahwa salah satu faktor utama yang berhubungan dengan keberhasilan pertahanan bahasa adalah jumlah media yang mendukung bahasa tersebut menjadi masyarakat (publikasi, radio, TV, dan sebagainya). Di sini ada analisis kasus. Togar dan Asep, dua orang mahasiswa di Malang yang berasal dari Sumatera Utara dari Bandung. Ketika pertama datang di Malang, mereka sedikit pun tidak mengerti bahasa Jawa. Maka keduanya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, teman-teman kuliah sepemondokan, dan tetangga-tetangga, serta orang-orang lain berbahasa Jawa. Pada mulanya mereka berbicara bahasa Jawa dengan logat Batak
dan logat Sunda, tetapi lama-kelamaan logat Batak dan Sundanya semakin berkurang. Maka sesudah 2 tahun berada di Malang, keduanya lebih biasa berbahasa Jawa dalam setiap keperluan, kecuali di mana diperlukan menggunakan bahasa Indonesia. Akhirnya mereka berdua pun hampir tidak pernah lagi menggunakan bahasa ibu mereka, lebih-lebih di tempat umum. Maka di sini telah terjadi pergeseran bahasa. Kedudukan bahasa mereka, meskipun bahasa pertama, telah tergeser oleh bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa digunakan dalam situasi tidak formal, sedangkan bahasa Indonesia digunakan dalam situasi formal. Nah, kesimpulan, perubahan bahasa dapat terjadi sebab perubahan itu sudah menjadi sifat hakiki bahasa yang berlangsung dari masa ke masa yang relatif lama. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, bahasa juga mengalami suatu pergeseran. Pergeseran bahasa dan pertahanan bahasa sebenarnya seperti dua sisi mata uang. Bahasa menggeser bahasa lain atau bahasa yang tak tergeser oleh bahasa. Hal ini berarti bahwa ketika pergeseran bahasa terjadi, anggota suatu komunitas bahasa secara kolektif lebih memilih menggunakan bahasa baru daripada bahasa lama yang secara tradisional biasa dipakai. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.